Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sabila Rosyada MSI selaku dosen mata kuliah Fikih Ibadah Ekonomi Syariah kelas A dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas makalah kami dengan judul makalah Haji dan Umroh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nala Rosida Rizkina, NIM 4121018 selaku moderator dan rekan saya lainnya selaku materi. Yang pertama ada Ahlan Afilatul Maula, NIM 4121019. Yang kedua ada Desi Aryani, NIM 4121021 dan Mbak Rahma Septiani, NIM 121028. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian haji. Haji adalah bagian dari rukun Islam. Ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena memiliki persamaan atau satu akidah. Menurut bahasa, kata haji berarti menuju, sedangkan dalam arti syar'i berarti bernyanyi menuju Baitullah Ka'bah untuk menjinakkan ibadah atau nusuk yang merupakan ibadah syariah sebelumnya. Keputusan haji adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu, harus diwajibkan sekali seumur hidup. Berikut ini adalah jenis-jenis dan pengertian haji yang dimaksud. Yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umroh. Kedua ada haji tamattu, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Dan yang ketiga ada haji qiron, yang mengandung arti menggabungkan atau menyatukan atau menyekaliguskan. Yang dimaksud di sini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Ahla Nafilatul Maula. Kepada Mbak Vila, waktu dan tempat dipersilakan. Materi selanjutnya ada syarat haji. Yang termasuk syarat haji yang pertama ada Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, dan yang terakhir mampu. Materi yang selanjutnya ada rukun haji. Yang dimaksud rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang jika tidak dikerjakan hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama ihram, yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umroh di miqat makani. Ihram adalah niat memasuki manasik upacara ibadah haji dan umroh atau mengerjakan keduanya dengan menggunakan pakaian ihram serta meninggalkan beberapa larangan yang biasanya dihalalkan. Untuk pakaian ihram yang laki-laki terdiri atas 2 lembar kain yang tidak dijahit, yang 1 lembar disarungkan untuk menutupi aurat antara pusar hingga lutut, yang 1 lembar lagi diselendangkan untuk menutupi tubuh bagian atas. Kedua lembar kain disunahkan berwarna putih dan tidak boleh berwarna merah atau kuning. Untuk wanita mengenakan pakaian yang biasa, yakni pakaian yang menutup aurat dan berwarna putih. Yang kedua ada wukuf, yaitu menetap di Arafah setelah condongnya matahari ke arah barat jatuh pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban, yakni tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari tempat Hajar Aswad atau batu hitam, tepat pada garis lantai yang berwarna coklat, dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri dirinya atau kebalikan arah jarum jam. Tawaf dilakukan di Ka'bah yang dimulai di Hajar Aswad atau garis yang sejajar Hajar Aswad. Macam-macam tawaf antara lain tawaf kudum, tawaf tamattu, tawaf wada, dan tawaf ifadah.
Syarat yang keempat ada sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Syarat melakukan sa'i yaitu dilakukan dengan diawali dari Bukit Safa, kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Kepergian orang tersebut dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1 kali, sementara kembalinya orang tersebut dari Bukit Marwah ke Bukit Safa juga dihitung 1 kali. Selanjutnya dilakukan sebanyak 7 kali, dan syarat sa'i yang terakhir ada waktu sa'i adalah sesudah tawaf rukun maupun kudum. Yang kelima ada tahalul, artinya mencukur atau menguning rambut sedikitnya 3 helai. Dan yang terakhir ada tertib, yaitu mengerjakan sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal. Dan selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, yang jika tidak dikerjakan harus membayar dam atau denda. Yang termasuk wajib haji yang pertama ada niat ihram. Untuk haji atau umroh dari mikot Makani dilakukan setelah memakai ihram. Yang kedua ada mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Di Musdalifah, para jamaah haji menunaikan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya dengan 1 kali azan dan 2 iqomah, kemudian mereka bermalam lagi. Yang ketiga ada melempar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap melempar kerikil sambil mengucap Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zamban maghfuron. Setiap kerikil harus mengenai ke dalam jumrah jurang besar tempat jumrah. Yang keempat ada mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hukumnya adalah sunnah. Yang kelima ada melontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keenam ada tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Dan yang terakhir meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Desi Aryani. Kepada Mbak Desi, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan haji. 1. Ihram. Ihram adalah berniat untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Ihram juga merupakan rukun haji yang pertama. 2. Mabit atau bermalam di Mina. Setelah melakukan ihram, kemudian keluar menuju Mina. Di Mina melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan cara mengqashar pada waktunya masing-masing, selain sholat maghrib dan subuh. 3. Wukuf di Padang Arafah. Pada saat wukuf inilah merupakan inti atau kunci dari ibadah haji. Jadi, jika seseorang ketinggalan dalam wukuf, maka hajinya batal atau tidak sah. 4. Mabit atau bermalam di Musdalifah. Mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah dilakukan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Musdalifah merupakan daerah yang terletak di antara Arafah dan Mina. 5. Menuju Mina. Sesudah matahari terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji menuju Mina. Sesampainya di Mina, jamaah haji melempar jumrah Aqobah, menyembelih hewan kurban, dan mencukur rambut. 6. Melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf ifadah yaitu tawaf yang dikerjakan setelah kembali dari wukuf di Arafah. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji. Sedangkan sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. 7. Mabit di Mina dan melempar jumrah ula, wusta, dan Aqobah.
Jamaah haji kembali ke Mina dan bermalam di sana pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau 2 malam, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Jamaah haji melempar jumroh ula, wusta, dan akobah setelah duhur masing-masing 7 lemparan, dan setiap lemparan diiringi dengan takbir. 8. Tawaf. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada dilakukan tanpa lari-lari kecil di 3 putaran pertama dan tanpa sa'i. Bagi wanita haid diberi ruksah atau keringanan tidak melakukan tawaf wada dan haji sah bila sudah melaksanakan tawaf ifadah. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Rahma Septiani. Kepada Mbak Rahma, waktu dan tempat dipersilakan. Hikmah pelaksanaan haji. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah haji antara lain sebagai berikut. Yang pertama, haji mengandung nilai spiritual yang sangat agung di samping manfaat sosial yang diberikannya. Yang kedua, kesucian tanah suci memberikan hikmah agar manusia bersifat suci, baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang ketiga, menunaikan haji dapat menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam menunaikan ibadah haji diliputi penuh kekhusyukan. Yang keempat, ibadah haji dapat menumbuhkan semangat berkorban. Ibadah haji menuntut seseorang untuk banyak berkorban, baik harta, jiwa, tenaga, maupun waktu. Yang kelima, ibadah haji merupakan media pemersatu umat Islam sedunia atau umatan wahidah dengan satu kesatuan akidah dan ideologi, media syiar Islam, dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.